Geografis wilayah desa berpengaruh pada karakteristik desa itu sendiri. Misalnya, karakteristik desa yang terdapat di wilayah pesisir berbeda dengan karakteristik desa yang terdapat di wilayah dataran tinggi. Dan itu yang mempengaruhi mata pencarian setiap penduduk juga berbeda-beda. Dan itu yang mendasari bahwa setiap desa memiliki fungsinya masing-masing. Nah, anak-anakku, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi mengenai fungsi desa dan tipologi desa. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini dengan rasa ingin tahu dan penuh semangat, kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi desa dan menjelaskan jenis-jenis tipologi desa. Nah, mari kita mulai dari fungsi desa terlebih dahulu. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa fungsi desa di setiap wilayah itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, di sini menurut Bintarto ada 3 fungsi desa, yaitu yang pertama, 1. Desa sebagai hinterland. Hinterland ini disebut juga sebagai daerah penyokong. Daerah penyokong ini bisa juga dikatakan sebagai daerah pendukung, daerah penyokong kota, atau daerah penyokong wilayah-wilayah lain di sekitar desa tersebut. Nah, daerah penyokong ini artinya adalah daerah itu mampu menyediakan bahan makanan pokok. Contoh bahan makanan pokok itu padi, jagung, ubi, dan bahan makanan pokok yang lain. Nah, desa juga bisa menyediakan bahan pangan. Contohnya seperti sayuran, buah-buahan, bisa juga bumbu-bumbu, contohnya seperti cabai, bawang, tomat, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini desa sebagai hinterland itu dikatakan daerah penyokong adalah dari segi menyediakan bahan makan pokok dan juga bahan pangan lainnya. Nah, biasanya desa itu mengirim bahan makanan pokok tersebut dan bahan pangan tersebut ke wilayah-wilayah lain yang membutuhkannya. Contohnya, desa mengirim bahan makanan atau bahan pangan yang lain ke kota. Kenapa? Karena di kota mereka tidak bisa menghasilkan padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Maka bahan makanan mereka itu dikirim dari desa. Nah, ini fungsi desa yang pertama. Fungsi desa yang kedua adalah dari segi potensi ekonomi. Nah, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Artinya lumbung di sini adalah pusat atau penyedia utama bahan mentah. Bahan mentah ini berbeda dengan bahan pangan ya. Bahan mentah ini biasanya digunakan untuk industri. Jadi contoh di kota itu ada industri pensil. Maka bahan mentahnya itu kan dari kayu. Jadi bahan mentahnya itu bisa diambil dari desa seperti itu. Atau misalnya ada industri yang berhubungan dengan karet, maka bahan utamanya itu, bahan mentahnya itu kan dari desa, contohnya dari pohon enau. Jadi itu dikirim ke kota. Itu dari segi potensi ekonomi. Jadi bisa juga dari segi potensi ekonomi desa berfungsi sebagai sumber tenaga kerja yang produktif. Jadi banyak sekali tenaga kerja yang masih muda yang berasal dari desa, mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Dan di kota juga mereka sangat membutuhkan tenaga kerja yang produktif. Contohnya bisa digunakan atau bisa bekerja di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, dan di tempat pekerjaan yang lain seperti itu. Nah, ini dari segi potensi ekonomi. Kemudian dari fungsi desa yang ketiga, itu desa berfungsi sebagai desa agraris. Nah, ini kalau desanya itu terdapat di wilayah yang subur, terdapat juga di wilayah dataran tinggi yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Jadi dia berfungsi sebagai pusat dari pertanian seperti itu. Jadi dari situ nanti para masyarakat desa mengirimkan hasil taninya ke wilayah lain yang membutuhkan. Nah, bisa juga desa berfungsi sebagai manufaktur industri. Manufaktur dan industri ini hampir-hampir mirip ya. Kalau secara umum dia industri, manufaktur itu anak dari industri. Jadi di desa juga terdapat industri-industri kecil, contohnya seperti industri rotan. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebagai desa manufaktur atau desa industri. Jadi
bukan hanya di kota saja terdapat industri, di desa juga ada. Tapi ini biasanya industri rumah tangga yang masih skala kecil seperti itu. Kemudian desa juga berfungsi sebagai desa nelayan. Nah, ini kalau desanya itu terdapat di pesisir pantai atau terdapat di dataran rendah. Jadi mereka yang tinggal di pesisir pantai otomatis bermata pencarian sebagai nelayan. Jadi dari situ nanti dikirim segala jenis-jenis ikan, udang, kepiting, cumi, dan lain sebagainya yang bisa dijual, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Jadi inilah dia 3 fungsi desa menurut Bintarto. Oke, kita memasuki materi mengenai tipologi desa. Tipologi ini disebut juga dengan tipe-tipe desa, di mana di sini kita melihat karakteristik, kemudian keadaan yang nyata, yang khas, yang terdapat di wilayah itu. Nah, jadi nanti tipologi ini ada 4. Yang pertama berdasarkan kekerabatan, yang kedua berdasarkan hamparan, yang ketiga berdasarkan pola permukiman, dan yang keempat, yang keempat itu berdasarkan pola mata pencaharian. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan kekerabatannya. Oke, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu desa genealogis, yaitu desa yang dicirikan oleh tali persaudaraan antar warga desa yang masih kuat. Jadi mungkin ini ada juga kamu temukan di wilayah sekitar tempat tinggalmu. Jadi ada di sebuah desa di mana satu desa itu ya bersaudara semua, seperti itu. Jadi ini seperti desa genealogis. Jadi dalam satu desa itu masyarakatnya masih bersaudara semua, masih ada tali persaudaraan antar warga, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada desa teritorial, yaitu desa yang menjadi permukiman warga dengan beragam asal keturunan. Jadi ini sudah lebih heterogen ya. Kalau tadi genealogis itu desanya masih homogen, maksudnya itu masih dalam satu keturunan biasanya. Tapi kalau teritorial ini sudah di situ terdapat masyarakat yang berbagai macam asal keturunannya, seperti itu. Contohnya ada warga yang pendatang dari luar, seperti itu. Jadi ada berbagai macam suku dan budaya yang terdapat di desa tersebut. Jadi sudah lebih heterogen, sudah lebih bermacam-macam. Kemudian yang ketiga itu desa campuran genealogis dan teritorial. Jadi ini campur, dalam satu wilayah itu ada desa yang masih bersaudara antar warga, ada juga yang sudah bermacam-macam keturunannya di situ, asal keturunannya. Jadi ini berdasarkan kekerabatan. Mungkin nanti ini akan saya suruh mencari contohnya ya. Oke. Yang kedua itu berdasarkan hamparan. Nah, di sini ada yang pertama desa pesisir atau desa pantai. Yang kedua itu desa dataran rendah atau lembah. Yang ketiga itu desa dataran tinggi. Dan yang keempat desa perbukitan atau pegunungan. Nah, ini salah satu contoh desa yang terdapat di wilayah pesisir. Sebenarnya ini hampir-hampir sama contohnya ya, wilayah pesisir dan desa dataran rendah. Jadi ini dicirikan dengan permukiman yang mengikuti garis pantai. Di sini nanti banyak permukiman di sekitar garis pantai ini. Dan biasanya pasti terdapat kapal. Kalau kamu pergi ke desa pesisir, kamu akan selalu melihat kapal-kapal nelayan, di mana mereka menggunakan kapal ini untuk mencari nafkah, untuk menangkap ikan, dan itu yang akan dijual ke pasar, seperti itu. Nah, ini salah satu juga contoh desa yang terdapat di dataran tinggi. Ini sebenarnya ibu ambil gambarnya, tidak terlalu nampak desanya, supaya lebih nampak topografi wilayah itu ya. Nah, ini salah satu desa yang terdapat di dataran tinggi atau di daerah perbukitan. Ini juga contohnya hampir-hampir sama, karena perbukitan dan pegunungan itu bagian dari dataran tinggi, seperti itu. Jadi ini contoh desanya. Ini sangat berbeda. Kalau kamu bandingkan dengan gambar ini sangat berbeda sekali. Ini dataran rendah, terdapat pantai, laut, sementara ini dataran tinggi. Jadi pemandangannya berbeda, karakteristiknya juga berbeda. Ini berdasarkan hamparannya. Oke, yang ketiga itu berdasarkan pola permukiman.
Oke, yang pertama itu adalah desa dengan permukiman menyebar. Jadi di desa itu bentuk rumahnya, bukan bentuk rumahnya, bentuk permukimannya itu menyebar. Jadi tidak beraturan. Nanti kita lihat gambarnya. Yang kedua itu ada desa dengan permukiman melingkar. Yang ketiga desa dengan permukiman mengumpul. Dan yang keempat itu desa dengan permukiman memanjang mengikuti sungai atau memanjang mengikuti jalan. Bisa juga seperti yang tadi, memanjang mengikuti garis pantai. Nah, ini desa dengan pola permukiman yang menyebar. Jadi ini rumah-rumahnya itu menyebar, tidak beraturan, ya, tidak beraturan dia. Jadi menyebar dia. Seperti itu. Ada yang di sini. Jadi tidak mengumpul dan tidak memusat. Jadi dia menyebar. Nah, ini dari contoh desa dengan pola permukiman melingkar. Nah, melingkar seperti ini. Jadi biasanya kalau pola permukiman desa melingkar ini, mereka melingkari suatu fasilitas tertentu seperti ini. Ya, mungkin ini ada fasilitas di tengah-tengahnya, mungkin fasilitas kantor desa dan lain sebagainya. Jadi masyarakat desa membangun rumah, ya, lama-kelamaan mengelilingi pusat fasilitas ini tadi. Jadi lama-kelamaan bentuknya itu membentuk pola permukiman yang melingkar seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ini pola desa dengan permukiman mengumpul. Jadi ini mirip-mirip juga dengan pola permukiman memusat, ya, mengumpul di sini. Jadi ini numpuk permukimannya, tidak menyebar seperti yang ini, tidak melingkar seperti yang ini. Jadi dia ini mengumpul di sini, gitu. Dan yang terakhir itu desa dengan permukiman memanjang, bisa memanjang mengikuti jalan. Nah, seperti ini dia. Jadi mereka membangun rumah yang memanjang mengikuti jalan ini. Nah, dalam kelamaan mungkin bisa sampai ke sini. Jadi dia tidak membangun rumah di sini tidak. Tapi dia membangun rumah atau permukiman di pinggir jalan ini. Jadi lama kelamaan mereka membentuk pola permukiman memanjang mengikuti jalan. Nah, bisa juga memanjang mengikuti sungai. Atau seperti ini juga. Nah, jadi dia di pinggir-pinggir sungai atau danau ini, seperti itu. Jadi inilah dia 4 pola permukiman desa. Oke. Yang terakhir itu ada berdasarkan pola mata pencaharian. Jadi di sini nanti kita akan melihat jenis desa itu berdasarkan mata pencaharian di wilayah itu. Dimana ingat yang saya bilang di awal tadi, mata pencaharian penduduk itu dipengaruhi oleh karakteristik desanya sendiri. Gitu ya. Yang pertama itu adalah desa pertanian. Nah, kalau dikatakan desa pertanian, maka mata pencahariannya itu pasti di bidang pertanian kan, atau perkebunan. Disebut juga dengan desa agraris. Nah, jadi mereka yang tinggal di wilayah ini otomatis ya mata pencahariannya sebagai petani kan. Ya nggak mungkin juga mereka tinggal di sini mata pencahariannya sebagai nelayan. Mau di mana mereka menangkap ikan, seperti itu ya. Nah, jadi ini desa pertanian, seperti ini. Kalau nanti saya suruh cari contoh, mungkin kalau di Karo pasti ada contoh ini. Tuh, karena kita kan termasuk wilayah yang subur dan bisa juga dikatakan sebagai pasti terdapat desa agraris atau desa pertanian, karena di dataran tinggi Karo juga kebanyakan penduduk kita di sini bermata pencarian sebagai petani. Oke, yang kedua itu adalah desa nelayan. Nah, kalau dikatakan desa nelayan, otomatis mata pencariannya itu pasti di bidang perikanan dan pertambakan. Nah, sebenarnya bukan hanya di laut saja, di danau juga. Contohnya seperti di Danau Toba, itu kan ada juga tambak ikan. Nah, jadi mereka yang tinggal di situ juga, ya ada yang berprofesi sebagai nelayan, di mana mereka melakukan pembibitan ikan dengan membuat tambak ikan di situ. Nah, jadi ini juga terdapat pastinya di pesisir pantai. Jadi mereka yang tinggal di pesisir pantai, contohnya kayak Kampung Ibu di Nias. Jadi di sana itu karena berdekatan dengan laut, di situ ada permukiman di pinggir laut. Jadi mereka yang tinggal di situ, orang-orang yang tinggal di sana lebih banyak bekerja sebagai nelayan seperti itu. Jadi ya mereka bekerja menangkap ikan, sehari-hari menangkap ikan dan menjualnya ke pasar atau ke pajak seperti itu. Jadi itu desa nelayan. Kira-kira seperti ini ciri-cirinya. Baik, yang ketiga itu adalah desa industri. Nah, kalau desa industri ini kita melihat penduduk yang melakukan suatu kerajinan, membuat kerajinan
dengan teknologi yang sederhana ya. Dan umumnya ini disebut dia dengan industri skala kecil atau industri rumah tangga seperti itu. Nah, contohnya seperti ini di Bali. Ini di Bali, jadi mereka itu membuat industri kecil atau industri rumah tangga dengan memanfaatkan rotan untuk membuat keranjang. Ini sepertinya mau membuat keranjang seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah desa perdagangan atau jasa-jasa. Biasanya ini desanya terdapat di wilayah-wilayah, kalau di gambar ini terdapat di wilayah-wilayah yang menjadi tempat pariwisata ya. Ini juga contohnya di Bali. Jadi di Bali itu ada sebuah desa yang menjual barang-barang yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh, pernak-pernik seperti itu, dan itulah nanti yang hasilnya itu mereka manfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, ini sebenarnya sangat berhubungan juga dengan ini. Jadi ini mengolah, ini menjual seperti itu. Jadi inilah dia 4 desa berdasarkan pola mata pencahariannya. Oke, mungkin kamu bisa memikirkan desa tempat tinggalmu sekarang ini desa jenis apa, seperti itu. Jadi nanti akan saya suruh mencari contoh dari desa-desa ini tadi, di mana saja wilayahnya di Indonesia, dan juga saya akan menyuruh kamu untuk menentukan desa tempat tinggalmu itu termasuk desa jenis apa, seperti itu. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian bisa mengenal dan mengetahui fungsi desa di tempat tinggal kalian masing-masing. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim tepat waktu. Tetap semangat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Bina.